Apa jadinya? Jika pahlawan yang kita kenal berakhir kehilangan semua orang yang dicintainya, menjadi gila karena depresi dan merusak tubuhnya sendiri demi dendam? Inilah kisah kelam dari garis waktu alternatif Mushoku Tensei volume ke-14 detik, di mana Rudeus Greyrat bertemu dengan dirinya dari masa depan yang membawa pesan berdarah. Jangan pernah percaya pada Man God atau hidupmu akan hancur total. Mushoku Tensei Volume 14, Kelahiran Sang Putri dan Peringatan dari Masa Depan. Bab 1, Kehidupan Baru dengan Dua Istri. Rumah besar di Sharia kini memiliki dinamika baru yang menenangkan. Sylviette dan Roxy, dua wanita yang paling berarti dalam hidup Rudeus, kini hidup berdampingan sebagai istrinya. Tidak ada kecemburuan yang merusak. Sylvie dengan sifatnya yang dewasa mengurus manajemen rumah tangga, sementara Roxy yang kini menjadi profesor di Akademi Sihir Ranoa sering berdiskusi sihir dengan Rudeus di ruang kerja mereka. Rudeus merasa hidupnya telah mencapai puncak kebahagiaan. Setiap pagi, ia melihat perut Sylvie yang semakin membesar, sebuah bukti nyata bahwa ia bukan lagi pria pengangguran yang tak berguna dari bumi, melainkan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun, di tengah kedamaian ini, sesosok makhluk tanpa wajah kembali mengetuk kesadarannya melalui mimpi. Man God, Hitogami, muncul di ruang putih hampa yang biasa. Hello Rudeus, yukap Man God dengan nada santai dan ramah yang seperti biasa, penuh tipu daya. Selamat atas pernikahan keduamu. Hidupmu tampak sangat sempurna sekarang. Tapi ingat, jangan terlena. Aku punya satu nasihat kecil untukmu. Bersikaplah baik pada semua orang, dan jika ada kesempatan, kunjungilah kastil langit milik Perugius. Itu akan membawa keberuntungan untukmu. Rudeus terbangun dengan keringat dingin. Meskipun nasihat Man God terdengar positif, pengalaman masa lalu membuatnya selalu waspada. Setiap kali Man God memberikan petunjuk, selalu ada udang di balik batu. Ebb 2, Kelahiran Lucy Greyrat. Bulan-bulan berlalu, dan hari yang dinantikan pun tiba. Di suatu malam yang dingin, tangisan melengking memecah kesunyian kamar tidur utama di kediaman Greyrat. Dengan bantuan Lilia sebagai bidan berpengalaman, Sylvie melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Rudeus melangkah masuk ke dalam kamar dengan lutut yang lemas. Ketika ia melihat bayi mungil berkulit kemerahan di pelukan Sylvie, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Rudy, lihat anak kita, bisik Sylvie lemah namun tersenyum sangat bahagia. Rudeus menggendong bayi itu dengan sangat hati-hati, seolah makhluk kecil itu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Kita akan menamainya Lucy. Lucy Greyrat. Kelahiran Lucy membawa gelombang kebahagiaan baru. Roxy ikut menangis haru di sudut ruangan, sementara Aisyah dan Norn heboh menyambut keponakan pertama mereka. Di malam itu, Rudeus bersumpah di dalam hatinya bahwa ia akan menukar nyawanya sekalipun demi memastikan Lucy tumbuh di dunia yang aman. Bab 3, Kunjungan ke Kastil Langit Perugius. Memenuhi undangan yang sempat tertunda dan dorongan dari Man God yang membuatnya penasaran, Rudeus memutuskan untuk pergi ke Chaos Breaker Kastil Langit milik Perugius Dola. Ia pergi bersama Nana Hoshi yang masih mencari cara untuk pulang ke bumi, serta membawa Sylvie dan Lucy untuk diperkenalkan kepada Sang Dewa Raja Naga. Kastil Langit adalah keajaiban arsitektur kuno yang melayang di atas awan. Di dalam aula utama yang megah, Perugius duduk di singgasananya, dikelilingi oleh 11 kesatria setianya. Pertemuan itu berjalan dengan penuh wibawa. Perugius, meskipun terkesan kaku dan angkuh, menunjukkan ketertarikan besar pada bakat sihir Rudeus. Ia bahkan memberikan berkat majisnya kepada bayi Lucy. Di sela-sela kunjungan, Rudeus berbincang intim dengan Nana Hoshi. Gadis asal bumi itu mulai menunjukkan tanda-tanda depresi berat karena eksperimen sihir pemanggilannya selalu menemui jalan buntu. Rudeus mencoba menghiburnya, berjanji akan terus membantu riset Nana Hoshi dengan menyediakan pasokan mana miliknya yang masif. Bab 4, Penyakit Misterius Nana Hoshi. Bencana pertama di volume ini meletus tak lama setelah mereka kembali dari Kastil Langit. Nana Hoshi tiba-tiba ambruk di akademisi. Kulitnya memucat, tubuhnya demam tinggi, dan ia mulai batuk darah.
Penyihir medis terbaik di Sharia sama sekali tidak tahu apa penyakitnya. Rudeus yang panik segera membawa Nanahoshi kembali menghadap Perugius. Setelah memeriksa kondisi Nanahoshi, Perugius memberikan diagnosis yang mengejutkan. Gadis ini terkena sindrom pengeringan mana, drain syndrome, ucap Perugius serius. Tubuhnya tidak memiliki mana karena dia berasal dari dunia lain, tetapi atmosfer dunia ini perlahan-lahan menyedot energi kehidupannya untuk menggantikan mana yang hilang. Satu-satunya obat untuk memperlambat gejalanya adalah teh langka yang terbuat dari tumbuhan purba yang hanya tumbuh di benua iblis. Tanpa membuang waktu, Rudeus bersiap berangkat ke benua iblis bersama Roxy dan perwakilan Perugius untuk mencari obat tersebut demi menyelamatkan nyawa temannya. Sebelum pergi, ia memastikan rumahnya terkunci rapat dan meminta Lilia menjaga Sylvie serta Lucy dengan ekstra ketat. Bab 5. Peringatan berdarah di ruang bawah tanah. Perjalanan ke benua iblis berlangsung sengit namun sukses. Rudeus berhasil mendapatkan obat tersebut dan menyelamatkan Nanahoshi dari ambang kematian. Sekembalinya ke Sharia, Rudeus pulang ke rumahnya dengan perasaan lega yang luar biasa. Aku berhasil menyelamatkan seorang teman, pikirnya. Malam itu suasana rumah sepi. Rudeus berjalan ke arah dapur untuk mengambil minum. Namun saat melewati lorong, ia melihat pintu menuju ruang bawah tanah, basement, yang biasanya terkunci, kini sedikit terbuka. Secercah cahaya redup dan aneh memancar dari dalam sana. Rudeus menggerutkan kening. Dengan langkah waspada, ia menuruni anak tangga kayu yang berdecit. Di dasar ruang bawah tanah, di tengah lingkaran sihir kuno yang menyala keunguan, berdirilah sesosok pria. Pria itu mengenakan jubah abu-abu yang compang-camping dan dipenuhi noda darah kering. Lengan kanannya buntung, matanya yang sebelah kiri buta dan tertutup jaringan parut yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, memancarkan aura keputusasaan dan kebencian yang teramat sangat. Rudeus langsung bersiap merapalkan sihir, mengira itu adalah penyusup. "Siapa kau?" Pria tua itu berbalik perlahan menatap Rudeus dengan mata kanannya yang redup namun tajam. Suaranya serak, seperti tenggorokan yang telah lama terbakar. "Kau tidak mengenaliku diriku yang muda?" ucap pria tua itu. Rudeus terpaku. Suara itu, struktur wajah itu adalah dirinya sendiri. "Aku adalah kau. Dari 50 tahun di masa depan," lanjut Old Rudeus. Ia terbatuk, memuntahkan darah hitam ke lantai. "Jangan mendekat. Organ dalamku sudah hancur akibat efek samping sihir perjalanan waktu ini. Aku tidak punya banyak waktu. Dengarkan aku baik-baik." Old Rudeus melangkah tertati-tati, lalu menjatuhkan sebuah buku catatan usang, diary, ke lantai di depan kaki Rudeus. "Hitogami, man god. Dia telah menipumu." Air mata darah mengalir dari mata Old Rudeus. "Nasihatnya untuk pergi ke Perugius itu adalah jebakan untuk membuatmu meninggalkan rumah. Di saat kau pergi ke benua iblis untuk menyelamatkan Nanahoshi, seekor tikus pembawa penyakit masuk ke ruang bawah tanah ini melalui celah pintu yang terbuka. Tikus itu menggigit makanan, dan Roxy memakannya." Dada Rudeus berdesir dingin. Apa yang mau terjadi pada Roxy?" "Roxy mati, Rudeus. Dia dan anak yang ada di dalam kandungannya mati dalam penderitaan akibat penyakit itu," teriak Old Rudeus dengan sisa tenaganya. Suaranya dipenuhi histeria yang memilukan. "Dan setelah itu, Man God terus memanipulasiku. Sylvie mencintaimu, tapi karena depresi, aku mencampakkannya hingga ia pergi dan dieksekusi di Asura. Eris datang menyelamatkanku, tapi aku menolaknya karena kebodohanku hingga ia mati melindungiku. Aku kehilangan semua orang yang kucintai. Aku hidup selama 50 tahun hanya untuk dendam, merangkak di kegelapan, merusak tubuhku sendiri hanya untuk menciptakan sihir waktu ini demi satu hal." Old Rudeus jatuh berlutut, napasnya semakin pendek, mendekati kematian. "Selamatkan mereka, Rudeus yang muda. Jangan buka pintu bawah tanah ini. Bunuh tikus itu sekarang. Dan yang terpenting, jangan pernah mempercayai Man God lagi." Dan dengan kata-kata terakhir itu, mata Old Rudeus tertutup untuk selamanya.
Tubuhnya perlahan hancur menjadi debu sihir akibat hukum paradoks waktu, meninggalkan Rudeus yang berdiri mematung di kegelapan, memegang buku harian usang yang dipenuhi tetesan darah dari masa depan yang mengerikan. Dampak besar di akhir volume 14. Volume ini ditutup dengan kehancuran total kepercayaan Rudeus kepada Man God. Dengan buku harian masa depan di tangannya, Rudeus segera membunuh tikus yang dimaksud dan menyelamatkan Roxy. Namun ia tahu Man God akan menyadari bahwa rencananya telah gagal. Rudeus kini berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupnya. Ia harus bersiap menghadapi kemarahan sang Tuhan palsu di volume 15 berikutnya.